segi sosial ekonomi dan sebagainya ya merasa ada perlakuan verbal yang kurang pas. Artinya memang sudah ada niat daripada pelaku ya untuk melakukan. Baik, Pak Reza, kita tahan dulu Pak Reza. Kita akan ini bergabung melalui sambungan telepon juga dengan Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau. Selamat pagi Pak Pandra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bram dan selamat pagi juga Bang Reza Indragiri. Waalaikumsalam Pak Pandra. Pak Pandra, ini kami ingin pastikan kembali terkait dengan kasus ini. Berarti tadi sempat Anda sebutkan juga di program sebelumnya bahwa 4 pelaku ini sudah ditangkap. Nah, untuk motifnya ataupun juga kasus utamanya ini Pak, sebenarnya kita bisa bilang ini adalah pencurian dengan kekerasan atau justru ini adalah sebuah pembunuhan berencana yang kemudian disertai dengan pengambilan harta korban. Ya, baik, perlu saya jelaskan di sini bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 April ini tidak terlepas bagaimana adanya korban ya mengakibatkan meninggal dunia atas nama Dumaris Boru Sitio ya, Diniwati Sitio ini. Ya, ini yang memang kami selalu mendalami penyebab pertamanya memang adanya hubungan antara pelaku ya, dalam hal ini adalah menantu daripada korban. Menantu dari korban ini karena korban Dumaris Boru Sitio ini menikah dengan suaminya Salmon Meha ini memiliki 3 anak. Yang pertama atas nama Arnold. Nah, inilah suami dari pelaku. Kedua atas nama Ivan Meha. Yang ketiga anaknya yang Ruth. Nah, dari pernikahan di tahun 2022 itu hanya bertahan 1 tahun tapi tidak bercerai. Jadi sampai sekarang ini bukan dikatakan mantan menantu tetapi masih menjalin ikatan. Namun di tahun 2023 itu pelaku ya atas nama AFT ini meninggalkan rumah ataupun di tempat kejadian perkara tersebut dan tetap berkomunikasi baik dengan korban. Artinya karena antara korban dengan pelaku ini hubungannya baik, tetapi juga ada perasaan-perasaan dari pelaku yang merasa mungkin karena dari segi sosial ekonomi dan sebagainya ya merasa ada perlakuan verbal yang kurang pas gitu, karena memang dari suami daripada pelaku ini ya, yang artinya anak dari pertama ini memang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan memang ada yang perlu kebutuhan khusus dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kadang-kadang tidak terpenuhi, tetapi mungkin ada hal-hal yang punya niatan setelah dia keluar dari rumah tersebut dan berkenalan terhadap dengan 3 orang yang lain. Nah, ini yang semenjak keluar dari rumah itu dan juga bekerja tidak punya pekerjaan tetap dan berkenalan dengan orang lain sampai di Medan dan maupun di Aceh itu kenal dengan 3 orang yang lainnya yang tertangkap di dalam kamera di dalam CCTV itu. Nah, dari ketiga orang dan termasuk pelaku yang punya inisiasi tersebut ya akhirnya terjadilah peristiwa yang kita saksikan bersama-sama. Jadi memang pasca kejadian di tanggal 8 April artinya memang sudah ada niat daripada pelaku ya untuk melakukan pengambilan barang, sejumlah barang milik korban pada tanggal 8 April, kemudian pihak keluarga sebenarnya sudah mengidentifikasi terhadap siapa sebenarnya pelakunya, tetapi tetap tidak dilaporkan oleh korban. Walaupun korban dianggap seperti biasa, berarti itu sudah ada hilanglah sekitar 4 juta, dinilai hampir 4 jutaan diambil. Nah, kemudian di tanggal 9 April itulah dipasang CCTV oleh pihak keluarga. Nah, dari pasca kejadian di tanggal 26, jadi sudah ada niatan pelaku, intinya ingin melakukan suatu niatan bersama kelompoknya, yang artinya teman-teman yang lain, karena antara pelaku satu dengan pelaku yang lain kan mereka saling berteman dan juga saling berkenal yang baru dikenalnya juga. Nah, itulah yang terjadi. Artinya sampai terakhir 2024 korban ini juga masih memberikan uang kepada menantunya ini atau tersangka AFT ini, bahkan kalau dia sakit dia kirim. Nah, dan tidak ada rasa kecurigaan. Pada saat jam 9 pagi hari tanggal 29 April 2026 tidak ada kecurigaan sehingga pelaku yang menggunakan baju hitam dan celana warnanya agak coklat dan sebagainya itu ya bersekongkol dengan teman-teman yang lain. Nah, inilah yang kita lihat di sini suatu kasualitas yang terjadi, yang peristiwa yang terjadi seperti itu, Bang Bram. Jika tidak ada dendam ataupun hubungan selama ini baik-baik saja dan diawali dengan peristiwa pembobolan rumah di tanggal 8 April, apakah ini kemudian menjadi dasar dari Anda, pihak kepolisian gitu, untuk menyimpulkan bahwa ini adalah pencurian dengan kekerasan yang berakibat korban meninggal dunia, Pak?
Jadi begini, artinya justru si tersangka AFT ini keluar dari rumah itu karena ada perasaan sakit hati secara kekerasan verbal yang dilakukan oleh, menurut dia itu adalah kekerasan verbal yang dilakukan oleh korban. Ya mungkin karena status sosial dan sebagainya, kamu kok artinya ya bahasa status sosialnya mungkin ada bahasa-bahasa yang dia menyinggung perasaannya, itu yang dibilang. Dan dia punya perasaan dendam, ingin menguasai ataupun juga memiliki harta daripada korban. Itulah dia coba dibobol pertama. Tapi yang namanya anak dengan menantu atau menantu dengan mertua dan sebagainya kan tidak ada putus begitu. Bahkan juga yang menjodohkan tersangka AFT ini dengan anak yang pertama ini yang berkeras justru korban. Karena masih ada ikatan kekerabatan. Jadi setidaknya walaupun itu tidak harmonis dan sebagainya, tapi berupaya bagaimana mereka tetap bisa dipersatukan, kan seperti itu. Tapi si pelaku ini keburu artinya punya niatannya ya ada rasa dendam dan sakit hati ya, karena memang ekonominya tidak terpenuhi, sedangkan dia yang merasa mungkin kekerasan verbalnya ada merasa terhina lah, seperti itu. Itu yang dirasakan untuk pengalaman pertama. Tapi kalau peran masing-masing tentunya kita sedang dalami, karena memang pelaku baru kami dapat tadi malam ya. Tadi malam, dan juga Bapak Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan juga memerintahkan untuk betul-betul dituntaskan secara profesional, secara scientific crime investigation, jadi betul-betul penyelidikan secara ilmiah, baik itu melibatkan semua pihak, bahkan kita juga melakukan pendampingan psikologi atau yang kita sebut dengan PTSD atau post trauma stress disorder untuk keluarga korban yang mengalami trauma yang cukup mendalam. Begitu Mas Bram. Pak Pandra, izin kami ingin pastikan kembali untuk identitas dari keempat pelaku ini, Pak. Berarti untuk AF ini untuk saat ini statusnya masih menantu atau mantan menantu sebenarnya dari pemeriksaan sementara? Ya, dari pemeriksaan pertama dan pengakuan dari keluarga, terutama dari bapak mertua pun ayahnya, itu masih statusnya masih belum ada proses untuk secara resmi. Jadi hanya berpisah, meninggalkan rumah aja sampai dengan saat ini, sampai pasca kejadian. Jadi masih statusnya masih menantu. Baik, kemudian untuk pelaku lainnya Pak, untuk yang laki-laki sebagai eksekutor, ini benarkah kemudian kekasih ataupun selingkuhan dari AF, dan siapa dua orang lainnya yang tidak dikenal oleh korban ini? Iya, ini yang masih didalami. Yang jelas menurut pengakuan dari pemeriksaan awal saja, dia itu mengenal daripada pelaku ya. Kalau yang perempuan kan itu ada 4 orang yang masuk di dalam lokasi tempat kejadian perkara atau di rumah korban. Yang perempuan itu adalah teman dari sejak dia masih berada di Medan dulu, pada saat teman SMP-nya, yang perempuan itu. Yang perempuan. Kemudian yang laki-laki ini yang dia kenalnya juga baru dalam tidak sampai 1 tahun ini, baru beberapa bulan ini, yang dikenal dari pergaulan ya. Artinya sama dekat yang dia ketemu dari pergaulan yang di luar, yang tentunya kita sedang dalami terhadap pelaku yang laki-lakinya, tersangka yang laki-laki. Dan ini tentu pada kesempatan siang ini kami akan melakukan konferensi pers secara komprehensif. Kami akan sampaikan kepada publik peran daripada masing-masing, dan juga kami sedang melengkapi konstruksi pasal yang dipersangkakan sebagaimana aturan di dalam undang-undang baru tentang Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, sudah ada pasal-pasal terhadap persangkaan perencanaan pembunuhan, kemudian pencurian dengan kekerasan mengakibatkan orang meninggal dunia, yang tentunya ancamannya lebih dari 5 tahun, 9 tahun lebih. Ya, kami sudah menerapkan di pasal-pasal tersebut, diantaranya 458, 459 juga, dan pasal-pasal yang sesuai dengan konstruksi pelaku yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Bram. Baik, Pak Pandra, izin bukan bermaksud untuk mendahului nanti konferensi pers yang akan dilakukan, tapi untuk otak ataupun main villain dalam kasus ini, bisa dipastikan ini adalah sang menantu, Pak, si AF ini, Pak? Iya, betul sekali. Semua bermula daripada tersangka AFT ini yang berusia 21 tahun, yang mana merupakan menantu daripada korban ataupun anak menantu ataupun dari anak pertama korban. Baik. Begitu. Baik, Pak Pandra, kami nanti akan nantikan bagaimana konferensi pers yang dilakukan di Polda Riau. Kita nantikan bersama-sama detailnya seperti apa. Terima kasih Pak Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat siang.